bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Umi Hajah Nining Sukmiati. Beliau dari SMPN Satap Ciawi Wanayasa Purwakarta. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Oh ya Umi, untuk hari ini kita akan belajar tentang kitab Ta'limul Muta'alim yang pengarangnya merupakan Syekh Azhar Nuji. Bukan begitu Umi? Iya. Kira-kira materi apa yang akan Umi sampaikan untuk hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, Umi sebagai guru AKPK akan menyampaikan pasal fi niyati fi halit ta'allumi, yaitu niat dalam mencari ilmu. Alangkah kita pentingnya untuk berniat. Apapun amal, apapun harus dengan niat. Sahnya amal itu dengan niat. Apalagi dalam mencari ilmu, sangatlah penting kita untuk berniat. Niat apa saja yang harus dimiliki pada saat menuntut ilmu bagi para pelajar seperti kita? Baik, niat untuk mencari ilmu itu banyak sekali. Sering oleh anak-anak disyairkan dalam awalan pengajian. Silakan anak-anak sama-sama kita baca syair tentang niat mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun niat mengaji ada 4 jumlah pasti. 1 niat dalam diri taat perintah ilahi. Yang kedua niat ngaji buang kebodohan diri. Selama tujuan kami di dunia akhirat nanti. 3 jika sudah bisa niat untuk diamalkan oleh kita dan semua rekan-rekan. Niat ngaji keempatnya mensyiarkan agamanya Nabi kita, Nabi Muhammad namanya. Nah, jadi niat ngaji itu pertama kita mencari ridho Allah dengan mentaati perintahnya. Sebab kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan yang selanjutnya kita harus mencari pahala di akhirat. Dan tentunya niat selanjutnya yaitu untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain dengan cara kita memberi pelajaran kepada mereka tentang betapa pentingnya ilmu. Dan untuk selanjutnya yaitu niat untuk menghidupkan dan menegakkan agama Islam. Sebab tegaknya agama Islam adalah dengan ilmu. Jadi ilmu itu merupakan ruhnya agama Islam. Juhud dan takwa tidaklah akan berarti tidak sah kalau dengan kebodohan. Maka betapa pentingnya ilmu. Sebagaimana di dalam syair yang ditukil oleh Imam Burhanuddin yang mempunyai atau yang mengarang kitab Hidayah. Mari anak-anak sama kita baca. Pasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jalilun
rabbil alamina azimatun liman bihi mafidini yatamasaku. Jadi keruksakan yang sangat besar yaitu alim yang bejat dalam agamanya. Dan lebih ruksak lagi yaitu orang bodoh so alim. Kedua-duanya menjadi fitnah yang sangat besar di seluruh alam bagi orang yang mengikutinya keduanya itu. Seram sekali ya Umi. Iya. Lalu yang bagaimana seorang alim yang berbuat nekat dalam agama dan yang bodoh berlaga alim? Baik, ulama atau alim yang berbuat nekat terhadap agamanya yaitu orang alim yang melakukan perbuatan yang melanggar syarat atau bertentangan dengan syarat. Terus kelakuan yang menentang syaratnya itu diketahui oleh orang-orang bodoh dan orang-orang bodoh mengikuti. Jadi dia sesat dan menyesatkan. Maka itu bahaya, jadi fitnah yang sangat besar. Dan orang bodoh yang soalim itu yaitu yang beribadah tapi tidak dengan ilmunya, karena dia taklid kepada orang-orang bodoh. Maka keduanya itu sangatlah jadi fitnah luar biasa yang sangat besar di alam dunia ini karena kecerobohannya dia. Banyak orang yang jadi tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Dan orang yang menuntut ilmu itu harus juga meniatkan untuk mensyukuri nikmat akal dan nikmat sehat. Karena kita, yang membedakan kita dengan hewan itu apa? Akal. Maka kita punya akal digunakan untuk mencari ilmu. Dan kita diberikan kesehatan, itu pun sebagai tanda syukur atas kita diberi kesehatan oleh Allah, maka kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan janganlah kita meniatkan dalam menuntut ilmu itu perhatian manusia atau memperoleh duniawi atau ingin kemuliaan di hadapan penguasa. Sebagaimana di dalam syair Imam Abu Hanifah yang dibacakan oleh Asy-Syaikh Imam Ustadz Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim, "Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi fayal husrani talibihi linaili fadlim minal ibadi." Siapa yang menuntut ilmu untuk pahala di akhirat, berbahagialah ia karena mendapatkan karunia dari Allah. Maka rugilah orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan keutamaan dari sesama manusia. Maka kita sebagai penuntut ilmu, sebagai ahli ilmu, haruslah kita sungguh-sungguh dalam berniat. Tidak berniat kecuali kita untuk mencari ridhonya Allah. Dan kita ada yang dibolehkan mencari kemuliaan atau kedudukan untuk kita amal ma'ruf nahil mungkar, atau untuk kemuliaan agama, untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk nafsu, bukan untuk hawa nafsu. Maka kita dibolehkan untuk itu, yaitu untuk amal ma'ruf nahil mungkar. Dan kita jangan sekali-kali menuntut ilmu itu untuk
mencari duniawi. Bagaimana terhadap seseorang yang menuntut ilmu hanya untuk perkara duniawi saja? Oh, itu orang itu pasti niatnya sudah tidak baik. Atau dia menuruti hawa nafsunya. Yang jelas dia tidak merasakan manisnya ilmu. Sebab bagi orang yang telah merasakan manisnya ilmu, pasti dia akan terus memilih ilmu. Karena itu ilmu mulia, karena dia akan merasa lezatnya punya ilmu. Tentu dia tidak akan berpaling ke selain menuntut ilmu. Apa sebabnya? Sebab kita harus berpikir, seorang pelajar harus berpikir dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Tentu ada kesulitan, ada kesukaran. Maka bila kita sudah sukses, jangan semata-mata ilmu digunakan untuk duniawi. Kenapa? Sebab dunia itu fana. Dunia itu sedikit dan dunia itu cepat sirna. Sebagaimana dalam keterangan, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minad dalili. Dunia itu sedikit dari perkara yang sangat sedikit. Dan siapa yang mencintai dunia, maka dialah yang hina daripada yang hina. Dan seorang yang menuntut ilmu atau yang sudah jadi ahli ilmu haruslah menjaga nama baiknya, haruslah menjaga dari toma, harus menjaga dari takabur, harus menjaga dari hal-hal yang menjadikan dirinya hina dan ilmunya hina. Jadi seorang ahli ilmu itu harus tawadu. Apa anak-anak? Tawadu. Karena apa? Karena dalam syairan dikatakan, yaitu inna tawadu'a min khisalil mutaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajmu man huwa jahilun fi ahlihi ahwa sa'idun amisaqi am kaifa yahtimu umrahu aw ruhahu yauma nawa mutasaqilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbin nasifatun bihi masusotun fatajanabha wa taqi. Yang artinya sesungguhnya tawadu itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Dan karena bertakwanya ia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dan suatu yang aneh yaitu ujubnya seorang yang bodoh. Padahal dia tidak tahu apakah dia akan bahagia, apakah dia akan celaka. Dan dia tidak tahu akhir umurnya itu apakah membawa iman dan Islam, apakah dia mati kufur. Terus janganlah kali-kali takabur. Sebab takabur itu sifat Allah yang tidak boleh dimiliki oleh hambanya. Maka kita harus menjauhi dari sifat-sifat takabur. Dan kita harus menjaga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai ahli ilmu, sebagai penuntut ilmu, janganlah kita mempunyai sifat
takabur, tapi kita harus memiliki sifat tawadhu. Sebab dalam hadis, mang tawadhu'a rafa'ahullah wa mang takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah angkat derajatnya. Tapi barang siapa yang takabur, maka Allah akan merendahkan dia. Jadi kesimpulan dalam pertemuan kali ini yaitu kita sebagai orang yang menuntut ilmu, kita diharuskan untuk membekali diri dengan niat yang sangat luar biasa. Pertama, niat mencari ridho Allah untuk kebahagiaan di akhirat. Terus niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain, dan niat untuk meninggikan, menghidupkan, menetapkan, mengabadikan agama Islam, dan untuk mensyukuri nikmat akal, nikmat sehat seluruh badan. Dan jangan sekali-kali kita mempunyai sifat takabur. Kita harus tawadhu, kita harus menjaga nama baik kita sebagai ahli ilmu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Singkat, padat, dan jelas. Alhamdulillah. Hatur nuhun Umi, terima kasih untuk pemaparannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar SMPN Satap Ciawi mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1440